Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, semalam para pecandu sepak bola Indonesia, fan timnas sepak bola Indonesia bisa menyaksikan bahwasanya timnas Garuda, timnas Merah Putih ditaklukkan oleh timnas Jepang atau Blue Samurai 4-0 tanpa balas. Nah, teman-teman, saya kalau lihat hal tersebut ya memang realistisnya memang kita berbeda jauh ya dari Jepang. Cuman memang kemudian di sini sebenarnya tetap kita melakukan analisa, kita harus lihat gitu kan. Karena kalau kita lihat memang beberapa bulan belakangan ini kan memang para analis, para pengamat sepak bola ataupun pecandu sepak bola Indonesia itu selalu kalau saya lihat membanding-bandingkan timnas kita dengan tim lain itu dengan hitung-hitungan matematika ya, algoritmanya algoritma matematika seperti kita kan bisa menahan imbang si Australia ini gitu kan. Tentunya Australia kemarin draw sama Jepang, lah kita bisa menang lah sama Jepang gitu kan. Oh, kita bisa draw sama Bahrain gitu kan, bahkan nyaris menang. Dan Bahrain itu di Melbourne menang 1-0, 0-1 dari Australia gitu kan. Artinya kita nanti di laga tandang di Melbourne nanti juga pastinya kita bisa menang lawan Australia. Hitung-hitungan matematika ini teman-teman. Bahkan dulu ketika selalu semboyannya kita pernah lawan Argentina, juara dunia, kita nggak kalah mutlak, cuman kalah 2-0. Artinya yang lain semua udah bisa kita lawan. Nah, ini hitung-hitungan semua, hitung-hitungan matematika yang sebetulnya kalau yang realistisnya kita lihat sebetulnya performa timnas kita di beberapa match belakangan ini. Kita lihat kualitas permainannya teman-teman. Kalau saya lihat kualitas permainannya ini masih nanggung gitu kan. Posisinya kita itu akan seperti polanya itu counter attack ataupun bertahan ataupun kemudian menyerang gitu kan. Jadi masih nanggung, belum menemukan jati dirinya teman-teman. Ambil contoh dari 3 match belakangan ketika jumpa Saudi Arabia, Australia dan Bahrain. Betul kita memang kemudian bisa draw, tapi kalau teman-teman cermati game perjalanan permainan itu ball possessionnya kita semua nyaris kita nggak berkutik ya. Bahkan lawan Australia kemarin sekitar 65% ball possessionnya milik Australia gitu kan. Kita cuman sama sekali kalau orang boxing dia cuman double cover ya. Begitupun juga ketika lawan Saudi Arabia, even hasilnya juga draw, hasilnya hasil positif, tapi lagi-lagi kita lihat bahwasanya ada yang memang karakter timnas kita yang belum muncul gitu kan. Coba kalau teman-teman lihat timnas Jepang ya, begitu datang ke Indonesia itu karakternya udah jelas sekali. Mereka dari list pemain 23 pemain yang akan berhadapan dengan Indonesia semalam, mereka memasukkan cuman 8 pemain bertahan. Sisanya 10 adalah pemain menyerang semua. 3 sisanya adalah kiper dan cadangan kiper. Ini menunjukkan memang karakter Jepang memang sudah terplot. Mereka seperti itu gitu kan. Dan ini memang masuk akal karena memang timnas Jepang terbentuk lama. Dari kelompok umur kemudian sampai tim junior sampai senior, mereka ini sudah bermain tim secara bersama. Jadi kalau timnas Indonesia bahkan baru setahun belakangan ini kan, bahkan kalau kita lihat Kevin Dek Bakar Besi baru berapa hari join dengan timnas kita. Dan memang ada ambigu ya, keraguan-keraguan kita lihat di sini karena memang PSSI ini kan semua nuruti STY ini. Pemain mana yang mau diambil, dinaturalisasi atau dari diaspora untuk kemudian diambil masuk ke dalam timnas itu kan. Dari program naturalisasi pemain-pemain diaspora itu jelas banget ya. Hampir 75% pemain yang masuk adalah pemain-pemain yang tipikalnya bertahan seperti Nathan Joaon. Nathan Joaon ini kan pemain fullback ya. Dia biasa dari junior sampai senior, sampai di klubnya Swansea City, sampai kemudian kalau di peminjaman seperti terakhir di Football Club Heerenveen, dia selalu dipasangnya sebagai fullback kanan atau wingback kanan. Nah, di timnas sekarang memang kemudian menumpuk pemain bertahan si STY ini, saya obsesinya kayaknya pertahanan ya.
ya akhirnya mau nggak mau diplot jadi dia menjadi midfielder atau kreator serangan di tengah yang tentunya memang butuh waktu, dan itu saya bilang bisa tapi pastinya juga butuh waktu. Makanya pastinya pemain-pemain itu karena naturalnya bukan penyerang, pasti juga naluri mencetak golnya, naluri untuk gocek ngelewatin pemain lawan juga beda dengan pemain-pemain yang memang dari kecil sampai besar dia memang murni di posisi itu. Kalau kita lihat kan pemain-pemain Jepang itu juga dari juniornya seperti Takumi Minamino itu attacking midfielder. Sampai kemudian dia senior sampai di Liverpool, kemudian pindah ke AS Monaco, dia attacking midfielder gitu kan. Nalurinya memang naluri untuk gol ya, naluri lewatin pemain lawan dan melakukan gol. Begitupun juga Kaoru Mitoma. Kaoru Mitoma ini dari junior, senior sampai kemudian saat ini di Brighton and Hove Albion dia selalu winger kiri gitu kan. Dan memang dia terlatih kemudian untuk melewati pemain-pemain lawan. Begitupun juga pemain-pemain sayap Jepang yang lain seperti Ritsu Dohan, kemudian Takefusa Kubo, ada Daisen Maeda. Ini memang pemain-pemain yang memang dari junior, senior sampai di klubnya dan nggak pindah-pindah gitu kan. Nah, di Indonesia bukannya berarti perbandingannya sih ya memang sana pemainnya beda kelas ya, tapi wajar kalau kemudian kita coba lihat benang merahnya dari klan kita semalam. Jadi banyak pemain-pemain kita yang memang tipikal pemain bertahan gitu kan. Bahkan kalau kita lihat Ivar Jenner tuh sebenarnya Ivar Jenner tuh memang lebih cocoknya memang kalau kita lihat karakternya lah defensive midfielder ya. Yang paling bagus saya lihat memang Ivar Jenner sama Tom Hai, cuman dia bagus penyerangnya juga lumayan. So ya 50-50. Kalau kehilangan bola dia cepat bantu turun ke belakang ya. Yang memang pemain-pemain seperti ini butuh nafas kuda gitu, butuh stamina dan endurance yang kuat. Nah ini yang saat ini sebenarnya kita di lini tengah itu sangat minus sekali, karena yang ditumpuk di pemain tengah itu dulu pernah kan Justin Hubner ini main belakang defensive defender. Dulu pernah berapa kali oleh coach STY dipasang sebagai defensive midfielder depan. Begitupun juga si Sandy Walsh. Sandy Walsh ini kan pemain fullback kanan ataupun wingback kanan, pasang juga sebagai central midfielder pernah gitu kan. Artinya memang kemudian memang pemain-pemain ini nggak natural di tempatnya gitu kan. Dan saya nggak ngerti sebegitu banyak pemain diaspora yang masuk seabrek adalah pemain bertahan semua. Dan kita nggak tahu ke depannya gitu kan, apakah kemudian PSSI akan masih terus menuruti kehendaknya STY gitu kan, untuk kemudian mendatangkan sebagian besar yang mau masuk ini kan pemain-pemain bertahan. Terakhir Kevin Dijk bakar besi, walaupun kita senang gitu kan, cuman sepertinya ini bisa menimbulkan dalam jangka panjang akan menimbulkan disharmoni gitu kan. Kita masih punya seorang Elkan Bagot gitu kan, yang sampai sekarang kita nggak tahu nasibnya seperti apa gitu kan. Dan memang yang saya heran juga salah satunya adalah kasus dalam match sama Jepang tadi. Taruhlah kita memang kalah kelas dari Jepang, seorang seperti Eliano Reinders yang memang sudah diuber-uber, dikejar-kejar proses naturalisasinya, proses perpindahannya jadi WNI, kemudian perpindahan Federasi Sepak Bola dari Belanda ke Indonesia. Saya nggak ngerti kemudian memang tidak pernah mendapatkan kesempatan bermain menjadi starter. Eliano Reinders ini kan soalnya kalau kita punya hati gitu, apa yang bisa dirasain gitu oleh seorang Eliano Reinders yang mendapatkan support dari kakaknya Tijani Reinders untuk kemudian memperkuat timnas Indonesia. Lawan Bahrain oke lah, babak pertama, fase pertama dia main, dia nggak dipasang, dia cuma jadi pemain cadangan dan pengganti di menit-menit akhir ya. Itu pun sebagai fullback kanan ya. Lagi-lagi mau diplot pemain belakang malam ini, pemain yang memang memiliki bakat main di depan gitu kan. Lawan China nggak ada di list pemain. Kemudian kemudian terakhir lawan semalam Jepang juga nggak ada di daftar pemain, di bench nggak ada. Dari 23 pemain dia nggak dimasukkan oleh STY. Hal-hal yang seperti ini saya pikir untuk jangka panjang pastinya akan menimbulkan disharmoni dalam tim ya. Saya yakin sekali karena mereka ini kan memang orang-orang blasteran Belanda yang memang satu bahasa ibu, pastinya ada rasa, pasti ada ya teman-teman, pasti ada apalah gitu kan, kekecewaan. Kalau saya yakin itu pasti ini orang sudah mau berpindah kewarganegaraan, udah bersemangat sekali. Saya nggak ngerti apakah ini suatu action atau tindakan objektif
atau memang nggak ngerti gitu kan, seperti kasus Elkan Bagot segala macam, ini kan simpang siur gitu kan. Terlepas dari itu memang kalau masalah ini di luar game semalam, tapi kalau dari game semalam memang kita kalah segalanya ya teman-teman. Pemain-pemain Jepang juga nggak turun semua kok, yang pemain-pemain kuncinya, seperti kalau kita lihat Keito Nakamura di tengah itu pemain intinya yang sekarang perkuat Marseille itu nggak main gitu kan, nggak diturunkan. Takefusa Kubo juga nggak diturunkan kan, yang turun ya Ogawa strikernya ya. Ogawa ini kawannya si Erdong, ini pemain-pemain Takumi Minamino, Keito Mitoma, Kaoru Mitoma, kemudian di kanan Ritsudoan ya. Ini pemainnya masih disimpan nih teman-teman. Yang jelas memang kemudian Jepang juga nggak begitu banyak mengeluarkan dribble-dribblenya sekelas Kaoru Mitoma, Takumi Minamino. Mereka sebenarnya lebih banyak bermain bola-bola pendek. Ini yang memang kemudian nggak bisa dikembangkan oleh timnas kita ya teman-teman. Karena pressingnya memang bagus banget. Ke depan kita juga harus hati-hati karena di laga terakhir ketika Australia jumpa Arab Saudi, ini Arab Saudi kan nanti tanggal 19 ya. Arab Saudi ini di bawah pelatihnya yang dulu yang sekarang melatih lagi, Hervé Renard dari Prancis. Ini saya lihat luar biasa banget ya. Ini luar biasa sekali, ketika Australia menguasai bola pun di pressing habis sama pemain Arab Saudi, dan juga permainan bola-bola pendeknya bagus banget. Kalau saya lihat ini memang polanya seperti ketika Xabi Alonso kemudian datang melatih Bayern Munchen ya, dia selalu saya lihat di itunya menekankan bola-bola pendek, dan ini yang memang kemudian nggak bisa dikembangkan oleh Indonesia gitu kan, permainan bola-bola pendek, karena memang kemudian lagi-lagi memang dipresur sangat keras sampai kemudian seorang Martin Paes pun melakukan kesalahan sendiri gitu kan. Yang melakukan kesalahan-kesalahan on mistake ini biasanya ya yang mendapatkan tekanan berlebih, akhirnya blunder gitu kan. Nah ini memang kita nggak ngerti pola ataupun sistem yang dilakukan Sintayong, antara kemudian kita ini main bertahan ataukah menyerang, ini kan karakternya belum muncul teman-teman. Dan saya pikir memang kalau kita lihat kemudian di timnas Saudi Arabia sekelas Roberto Mancini pun dievaluasi oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi, dan sekarang tampilannya lumayan ya, keren, ini strateginya bagus banget. Dan kemudian kalau kita lihat seorang Graham Arnold pun kemudian kena evaluasi dan kemudian diganti Tony Popovic ya, saya pikir memang sepertinya Indonesia pun jika nanti ketika jumpa Saudi Arabia kemudian masih jeblok ya, nggak ada pilihan pastinya gitu kan. Kita semua bukan karena kemudian kita nggak suka atau benci ataupun nggak suka STY gitu kan, cuman karena memang kita ini fans kan, boleh kan kemudian memberikan saran ataupun kritik, dan kita yang mengharapkan yang terbaik untuk timnas kita. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini. Semoga timnas kita bisa kemudian memberikan hasil positif ketika jumpa Saudi Arabia nanti.